Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Indira Asmara Devi dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, NPM 21043010257. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah istilah komunikasi yang berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Banyak pemahaman mengenai arti komunikasi bergantung pada perspektif keilmuan yang ada. Sejarah komunikasi. Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi yang primitif digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit, seperti perkawinan pada ikan. Yang dimaksud di sini adalah, pada mulanya, secara komunikasi hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, dan hasrat atau lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberikan perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Komunikasi mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Dari kegiatan sehari-hari pun kita menggunakan komunikasi. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kesadaran dan situasi apapun, manusia selalu menggunakan komunikasi. Dengan berkomunikasi, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya. Karena dengan berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial ingin berhubungan dengan manusia lainnya dan ingin mengetahui lingkungan sekitarnya dan bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa ingin tahu inilah, manusia memaksa dan merasa perlu berkomunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Tokoh komunikasi Laswell menyebutkan ada 5 unsur utama komunikasi, yaitu yang pertama ada sumber atau komunikator, yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua ada pesan, yaitu seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan. Yang ketiga ada saluran, yaitu alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Yang keempat ada penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber, yang disebut sasaran atau tujuan. Yang kelima, ada efek, yaitu kejadian pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, meliputi penambahan pengetahuan, terhibur atau perubahan sikap, perubahan keyakinan, atau perubahan perilaku. Berikutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi. Beberapa pakar komunikasi memiliki pendapat yang berbeda soal fungsi komunikasi, tetapi semuanya merujuk pada titik yang sama, yaitu menyebarkan informasi untuk memberikan efek tertentu pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Menurut Judy dan Paul, komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Yang pertama untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan yang kedua untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sementara menurut McBride, setidaknya komunikasi memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama informasi, kedua sosialisasi, selanjutnya ada motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. Latar belakang ilmu komunikasi.
Asal-usul ilmu komunikasi sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles, yang dalam gagasannya ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu ialah, jika komunikator menentukan gagasan atau pesan yang kemudian diarahkan pada khalayak pilihannya melalui sumber atau media yang dimiliki atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dan dalam perkembangan selanjutnya, gagasan tersebut dikembangkan kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, periode konsolidasi. Yang terakhir, yaitu periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960 sampai sekarang. Periode tradisi retorika, perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno. Namun sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasif. Menurutnya, persuasi bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu etos, patos, dan logos. Yang dimaksud di sini adalah kredibilitas dan pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi atau perasaan dari pihak yang menjadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung logika. Pokok-pokok pikiran ini kemudian dikembangkan oleh Cicerio dan Quintilian, yang meliputi 5 unsur yaitu invento, dispositio, etoquito, memoria, serta pronunciatio. Periode pertumbuhan. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan yang penting terjadi di masa ini. Pertama, yaitu penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan TV. Kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Periode konsolidasi. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Ada 7 tokoh yang punya andil besar dalam periode ini. Mereka disebut oleh Wilbur sebagai The Founding Fathers atau para pendiri dan perintis ilmu komunikasi. Disebut demikian karena pokok-pokok pikiran mereka dipandang sebagai landasan bagi pengembangan teori-teori komunikasi. Wilbur sendiri dipandang sebagai institutionalizer, yakni yang merintis upaya pelembagaan pendidikan komunikasi sebagai bidang kajian akademis. Karena jasanya lah, pengembangan bidang kajian komunikasi menjadi suatu disiplin ilmu sosial yang mapan dan berlembaga menjadi terrealisasi. Periode yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, TV kabel, parabola, video home, komputer, satelit komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional, khususnya dalam konteks center, periperi atau pusat dan sekelilingnya atau pinggirannya. Keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Serta yang kelima, semakin meluasnya proses demokrasi, liberasi, ekonomi, dan politik.
Sekian dari presentasi saya. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi sejarah ilmu komunikasi dari saya. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.